Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan. Saya ke Pak Nasrullah. Tadi kenapa Anda kok seakan-akan menginginkan agar ada perpu ini tentang narkoba ini? Kan kita sedang latah perpu. Ya, saya ingin katakan bahwa sebuah perpu terbit kalau keadaan darurat dan mendesak. Kepentingan yang memaksa. Ada keadaan memaksa. Nah, makanya saya ajukan tadi pertanyaan kepada, ada nggak keadaan sekarang undang-undang tidak mengcover? Terus peraturan yang ada tidak bisa mempercepat penanganan kasus narkoba. Iya, ada, kata dia. Presiden dan semua kita sepakat sekarang keadaan memaksa tidak. Iya. Ya, itulah disinilah keluar perpu, bukan perpu kayak kacang goreng. Perpu itu sedikit pemerintah tidak sependapat dengan sebuah keadaan, keluarkan perpu untuk menghancurkan sebuah keadaan itu kan nggak baik. Sekarang gini, coba bayangkan jika sebuah negara undang-undang sudah ada, kemudian di pemerintah ada sebuah kebijakan nggak sesuai dengan undang-undang ini, kebijakan itu bikin perpu, hancur negara kayak begitu. Sebentar-bentar perpu, undang-undang ini jadi berantakan. Ini kan tidak baik kehidupan berbangsa. Nah, ingat loh ya, undang-undang tentang ormas baru terbit tahun 2013, baru 4 tahun berjalan. Kok pakai perpu ini kan nggak baik. Kita membuat sebuah sistem ketahanan kacau balau. Padahal sudah biaya dan waktu juga sudah dihabiskan juga untuk membahas undang-undang. Kalau saya menganggap itu pelecehan terhadap DPR loh, yang mengesahkan undang-undang itu. Iya, tetapi Pak Nur Hoiran, Anda menganggap memang saat ini bukan hanya perpu ini, tembak di tempat ini bahkan jauh nggak ada perpunya juga ini Pak kalau soal tembak. Iya, itu dia yang artinya sangat bahaya dan jauh lebih bahaya dari kalau adanya perpu. Ya, karena perintah tembak di tempat itu sudah bukan hanya menafikan hukum ya, dan supremasi hukum, tapi juga sudah melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan. Orang yang harusnya ditempatkan itu sama di depan hukum tidak punya kesempatan itu lagi, dilecehkan martabat dan harkatnya hanya karena dituduh pengedar atau bagian dari peredaran narkoba, langsung tembak di tempat. Tapi begini loh Pak, biasanya tiap kali ada seperti ini selalu dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Oke, soal HAM dan lain sebagainya memang itu tidak sama dengan hukum dan banyak lagi argumentasinya. Tapi di sisi lain Pak ya, betapa banyak korban narkoba seperti itu. Anda ingin misalnya keluarga terkena narkoba, selalu kan argumentasinya seperti itu. Demikian juga ormas misalnya. Bagaimana dengan orang yang Anda mau nih negara bubar seperti itu kan, kesatuan terancam, persatuan terancam. Nah ini kan harus ada harga memang yang dibayar begitu sehingga keluar jalan pintas. Betul, kita tahu bahwa memang ada satu kondisi yang sangat genting. Ada banyak korban dari orang-orang yang menjadi pengkonsumen narkoba gitu. Dan itu banyak sudah terjadi. Bahkan kemarin saya juga dikasih tahu sama Pak Buas. Saya jamin Mas, semua RT tunjukkan pada saya yang bebas narkoba. Saya yakin tidak ada. Dia bicara di depan saya Pak Buas. Mungkin itu benar. Tetapi kan yang paling penting kan dengan adanya situasi dan kondisi seperti itu, penyelesaian apa yang atau solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Itu kan tugas pemerintah. Nah, tugas pemerintah itu juga kewenangannya tidak bisa semena-mena karena kita ini negara demokrasi, kekuasaannya dibatasi, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, ada lembaga independen. Tapi para bandar narkoba itu kan juga sudah melanggar HAM begitu loh Pak ya? Betul, kita tahu bahwa bandar narkoba melanggar HAM, tapi tidak boleh diatasi dengan cara melanggar HAM. Itulah pentingnya supremasi hukum, supremasi asasi manusia, gitu loh. Jangan dibilang kalau kita menegakkan HAM dianggap lembek, enggak juga. Tergantung kita ini cerdas nggak mengatasi pendekatannya masalah. Sekarang begini, kalau bandar narkoba melanggar HAM, Rahma punya HP, saya rampok HP itu milik pribadi Rahma, tapi saya ambil rampok, itu melanggar HAM nggak? Iya, melanggar hak pribadi. Apakah karena saya sudah melanggar hak pribadi Rahma, kemudian proses kepada saya tidak perlu ada jalan hukum lagi, karena boleh dibalas dengan pelanggaran HAM berikutnya? Itu kan tidak tepat kayak begitu kehidupan bernegara. Kalau orang per orang di lapangan bolehlah marah-marahan. Tapi negara dalam menata semua kehidupannya kan harus benar. Tidak boleh negara panik, tidak boleh negara emosional. Negara harus tenang. Nah, kemudian satu hal yang sangat penting lainnya saya katakan yang
mungkin tidak enak kepada teman-teman kepolisian dan BNN. Saya masih melihat, masih mendengar adanya belum seharmonis mungkin jalannya antara BNN dengan kepolisian. Saya berharap ke depan ini dari hari ke hari Pak Buas yang mantan Kabar Eskrim ya bisa menjalin sebuah kinerja yang sinergis antara BNN kepolisian. Nah, kemudian manfaatkan juga kekuatan penyadapan yang seharusnya dibuat sekarang Perpu adalah penyadapan bukan hanya kasus korupsi, kasus narkoba bisa disadap, dilakukan penyadapan dari jaringan segala macam, dan terutama saya rasa polisi, BNN, semua aparat penegak hukum kita tahu di Jakarta saja di mana titik-titik yang paling banyak beredar itu. Nah, jangan lagi ada di tempat-tempat tertentu seperti tempat keramat tak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Padahal tiap malam, Ambon-ambon atau padahal tiap malam ya di tempat-tempat itu ribuan butir narkoba beredar. Paling tidak ratusan butir dari pagi yang hidup sampai pagi lagi. Nah, saya rasa kenapa di situ tidak dilakukan operasi intelijen besar-besaran dengan menggabung kekuatan intelijen TNI, intelijen dari BIN ya, BAIS, kemudian kepolisian, BNN masuk saling backup, bukan saling menjegal, bukan di sana nanti saling sudah ada kami jangan diganggu. Nah, itu kan sering kita dengar, bahkan di tempat-tempat di sana itu keamanannya adalah aparat. Jadi kadang-kadang teman-teman kepolisian susah masuk, harus berhadapan dengan aparat. Nah, di situ negara berperan. Seharusnya presiden mengkat semua tempat-tempat hiburan malam, tidak boleh ada aparat. Mencari solusi dari celah-celah hambatan-hambatan itu ya. Karena kalau tembak di tempat tentunya solusi yang paling cepat dan populis. Panik, saya bilang panik. Baik, kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.